Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan kembali belajar pelajaran Al-Quran Hadis kaitan dengan Surah Al-Adiyat bab 1 di kelas 5 MI semester 1 bersama dengan saya Faisal Amir SPDI. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kaitan dengan surah Al-Adiyat, ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada surah Al-Adiyat. Yang pertama, identitas surah Al-Adiyat. Yang kedua, kaitan dengan lafal ayat dan arti surah Al-Adiyat. Yang ketiga, kaitan dengan isi kandungan surah Al-Adiyat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, mari kita amati gambar berikut ini. Gambar yang pertama, terlihat sekelompok orang atau beberapa orang yang terlihat menikmati sesuatu yang ada di atas meja. Terlihat seperti uang. Mereka berfoya-foya dengan uang yang mereka miliki. Lalu kemudian gambar yang kedua kaitan dengan salah satu tokoh yang ada di dalam film kartun SpongeBob, yakni Tuan Krabs. Terlihat Tuan Krabs sedang tidur di atas uang-uangnya. Ayo anak-anakku yang soleh dan soleha, apa yang anak-anakku yang soleh dan soleha bisa jabarkan dari dua gambar yang ada? Nah, ini akan berkaitan dengan surah Al-Adiyat yang akan kita pelajari. Anak-anakku yang soleh dan soleha, yang pertama kaitan dengan identitas surah Al-Adiyat. Yang pertama, surah Al-Adiyat terdiri atas 11 ayat. Kemudian surah Al-Adiyat termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Sebagaimana yang kita ketahui, surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Mekah jauh sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Yang berikutnya, surah Al-Adiyat di dalam Al-Quran adalah surah yang ke-100 dari 114 surah yang ada. Arti dari Al-Adiyat adalah kuda perang yang diambil dari ayat pertama di dalam surah Al-Adiyat. Ayo anak-anakku, Pak Guru berharap anak-anakku semuanya bisa menghafal serta memahami identitas daripada surah Al-Adiyat kaitan dengan jumlah ayat, termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Lalu kemudian urutan surah Al-Adiyat di dalam Al-Quran adalah surah yang ke-100, dan arti daripada Al-Adiyat adalah kuda perang, yang dimana
diambil dari ayat pertama di dalam surah Al-Adiyat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, yang berikutnya kaitan dengan lafal ayat serta terjemahan daripada surah Al-Adiyat. Mari kita perhatikan lafal ayat Quran surah Al-Adiyat berikut ini. Sekarang anak-anakku yang soleh dan soleha, dengarkan Pak Guru untuk membacakan surah Al-Adiyat, lalu kemudian anak-anakku mengikutinya dan bisa menghafalnya. Ayat demi ayat dihafal sampai selesai. 11 ayat dalam surah Al-Adiyat bisa dihafalkan. Sekarang simak, dengarkan Pak Guru membacakan surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh dan soleha, silakan dibaca ulang Quran surah Al-Adiyat, lalu kemudian mencoba untuk meminta bantuan kepada temanmu, saudaramu, atau orang tuamu untuk membantu anak-anakku yang soleh dan soleha menghafalkan 11 ayat daripada surah Al-Adiyat dengan cara menghafalnya per ayat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, yang berikutnya kaitan dengan terjemahan daripada surah Al-Adiyat. Di ayat pertama, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Ayat kedua, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Ayat yang ketiga, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Ayat keempat, maka ia menerbangkan debu. Ayat kelima, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ayat yang keenam, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Ayat ketujuh, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Ayat ke-8, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Ayat ke-9, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Ayat ke-10, dan dia dilahirkan apa yang di dalam dada. Dan ayat terakhir, sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Anak-anakku yang soleh dan soleha, setelah kita menghafal lafal ayat dalam surah Al-Adiyat,
Lalu kemudian Pak Guru juga meminta anak-anakku yang soleh dan soleha untuk menghafalkan terjemahan atau arti daripada surah Al-Adiyat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, yang berikutnya kaitan dengan isi kandungan surah Al-Adiyat. Ayo anak-anakku bisa lihat kaitan dengan surah Al-Adiyat. Setelah kita mengetahui bacaan serta arti daripada surah Al-Adiyat, maka yang tidak kalah penting adalah mengetahui serta memahami kandungan surah Al-Adiyat sehingga bisa meyakini dan menerapkan apa yang dianjurkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa kandungan surah Al-Adiyat untuk mengetahui bacaan dan arti surah Al-Adiyat. Maka ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui serta kita pahami daripada kandungan surah Al-Adiyat, sehingga bisa meyakini serta menerapkan apa yang dianjurkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ada beberapa kandungan daripada surah Al-Adiyat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, dalam surah Al-Adiyat Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan sifat dasar manusia yang ingkar terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang di awal pembelajaran kita, yang di awal tadi, kaitan dengan manusia yang berfoya-foya dengan harta yang dimilikinya, lalu kemudian Tuan Krabs yang tidur di atas uang-uangnya. Ini juga termaktub di dalam Al-Quran, kaitan dengan kisah seorang tokoh yang pernah hidup di zaman Nabi Musa yang bernama Korun. Korun adalah manusia yang sangat taat kepada Allah. Lalu kemudian hidupnya dalam kemiskinan. Dan Korun berdoa kepada Allah agar diberikan harta oleh Allah. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan harta Korun yang banyak, Korun lupa untuk berbagi. Bahkan Korun ingkar bahwa harta yang dimilikinya adalah harta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Korun dengan sombong dan angkuhnya mengatakan bahwa harta yang dimilikinya didapat dengan usahanya yang keras. Maka seperti yang anak-anakku ketahui, azab yang Allah timpakan kepada Korun adalah sebagaimana yang anak-anakku ketahui, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan azab yang begitu dahsyat kepada Korun, yakni dengan menenggelamkan Korun bersama hartanya ke dalam perut bumi. Kandungan ayat yang kedua, pada dasarnya manusia juga sangat cinta terhadap harta dan duniawinya, sehingga manusia lupa bahwa harta yang dimilikinya tidak akan dibawa mati. Lalu kemudian kandungan surah yang ketiga, kandungan surah Al-Adiyat yang ketiga adalah karena kufur nikmat dan cinta harta ini pula seringkali manusia lupa bersyukur, baik secara lisan dengan mengucap alhamdulillah maupun secara tindakan dengan berbagi. Seperti si Korun yang ingkar dengan harta yang dimilikinya, yang dia yakini bahwa harta itu didapat dengan usaha serta kerja kerasnya. Dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya yang telah menitipkan harta itu padanya. Dan Korun enggan berbagi dari harta yang dimilikinya itu untuk manusia-manusia lainnya yang membutuhkan pertolongan. Lalu kemudian isi kandungan yang keempat, melalui surah Al-Adiyat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan tentang hari pembalasan saat ditampakkan semua yang ada di dalam hati manusia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha teliti
akan memberi balasan atas sikap manusia yang kufur nikmat dan cinta harta yang berlebihan, atau hubu ad-dunya, yang mencintai dunia dan melupakan akhirat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, dari isi kandungan yang dipaparkan ini kita bisa mengambil hikmah bahwasannya harta yang kita miliki hanyalah titipan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wajib bagi kita untuk menyantuni atau berbagi dari harta yang kita miliki itu untuk manusia lain yang membutuhkan pertolongan. Anak-anakku yang soleh dan soleha, jangan bakhil, jangan pelit, jangan kikir dengan harta yang kita miliki. Berbagilah, karena pada akhirnya semua yang ada di dalam diri kita yang kita miliki akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti di pada mahsyar. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, Pak Guru akan menampilkan beberapa gambar kaitan dengan surah Al-Adiyah. Gambar yang pertama terlihat manusia diperbudak oleh harta, yang hidupnya hanya mengejar dan mengejar harta. Gambar yang kedua, ada seorang anak cantik yang soleha yang memberikan atau menyantuni seorang pengemis. Gambar yang ketiga terlihat seperti sepasang suami istri, dengan suami memegang 2 kantung uang yang banyak dan memberikan kepada si perempuan ini dengan 1 kepingan uang saja. Bakhil ya. Dan yang keempat, gambar terakhir, gambar seorang anak wanita yang melempar makanan ke dalam tong sampah. Dia berharap dia bisa makan yang jauh lebih enak, terlihat seperti burger. Dia kufur akan nikmat Allah. Anak-anakku silakan berdiskusi dari 4 gambar yang ada kaitan dengan manusia yang diperbudak oleh harta, anak soleha yang menyantuni fakir, si laki-laki yang pelit, yang bakhil terhadap harta yang dimilikinya, lalu kemudian seorang anak perempuan yang kufur akan nikmat Allah, membawa makanan dan berharap ada makanan lebih. Anak-anakku yang soleh dan soleha, inilah beberapa penjelasan kaitan dengan surah Al-Adiyat. Mudah-mudahan anakku bisa mengerti serta memahami kaitan dengan identitas surah, lafal ayat diterjemahkan bersama artinya, lalu kemudian memahami isi kandungan daripada surah Al-Adiyat. Anak-anak yang soleha tetap semangat dalam belajar dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.